Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maha suci Allah yang mana kita tidak memiliki ilmu apapun kecuali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang sama-sama diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu pada tanggal 17 Rajab. Ada juga yang mengatakan pada tanggal 27 Rajab, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Hazm radhiyallahu an memastikan bahwa kejadian Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Yang mana pada saat itu kondisi Rasulullah SAW bersama manusia di bumi itu, beliau asalnya dari Mekah, beliau diusir. Karena apa? Karena penduduk kota Mekah tidak menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun berpindah ke Taif dengan mengharapkan mereka menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Namun ternyata di kota Taif beliau malah mendapat kehinaan, mendapat cacian yang lebih dahsyat daripada di kota Makkah. Beliau dilempari batu, beliau dilempar dengan kotoran sampai muka beliau, wajah beliau sampai berdarah-darah. Terjadi hikmah Isra Mi'raj ini yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Rasulullah. Memang kalau misalnya manusia tidak ada yang suka, tidak ada yang menghargai Rasulullah, ingatlah malaikat dan para ahlus sama itu mereka semua menghargai-Mu ya Rasulullah. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah Rasulullah SAW mendengar kabar ini dari Allah Subhanahu wa taala, langsung seketika hati beliau langsung tenang, kesedihan beliau langsung hilang, rasa kesusahan beliau langsung hilang. Dan masuklah kita ke peristiwa Isra Mi'raj, yang mana biasanya para Quraisy itu kalau misalnya melakukan perjalanan menuju Masjid Al-Aqsa biasanya 1 bulan perjalanan, namun Rasulullah SAW dengan kuasa Allah, beliau hanya malam sebentar. Malam sebentar itu bukan malam sebagian, lebih kurang daripada malam sebagian. Yang mana Rasulullah SAW dalam waktu sebentar itu dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, dan lebih jauh lagi dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh, inda Sidratil Muntaha wa indaha Jannatil Ma'wa. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril menaiki Al-Buraq, yang mana diriwayatkan Al-Buraq itu diriwayatkan seperti kuda, digambarkan seperti kuda, dan juga yang mengatakan tidak mirip kuda, namun ya hewan seperti kuda. Dan juga Al-Buraq itu apabila dia sekali melangkah itu dikatakan sejauh mata memandang sekali langkahannya itu. Rasulullah SAW malam hari bersama malaikat Jibril sampai ke Masjidil Aqsa. Yang pada saat itu Rasulullah SAW memimpin para nabi dan rasul terdahulu seluruhnya memimpin sholat berjamaah, yang mana Rasulullah SAW mengimami para nabi dan rasul. Dan itu semua ada dasarnya pada surah Ali Imran ayat 81 dan 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum aqadtum 'ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dzalika fa ulaihimul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat-ayat itu kedatangan Rasul saat berkumpul para nabi, yang ditafsiran para ulama berkumpul para nabi itu ada 2 kali. Yang pertama di alam arwah, yang mana pada saat itu belum diciptakan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka untuk membaiat Nabi, untuk mengakui Nabi sebagai Rasul akhir zaman. Dan yang kedua itu beliau mengumpulkan, Allah Subhanahu wa taala maksudnya mengumpulkan mereka semua para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Jadi yang dimaksudkan dengan peristiwa Isra Mi'raj itu, Isra itu artinya misalnya perjalanan dari barat ke timur atau utara ke selatan, itu dinamakan dengan Isra. Kalau misalnya Mi'raj itu artinya dari perjalanan dari bawah ke atas, itu dinamakan Mi'raj. Setelah Rasulullah SAW mengimami sholat dengan para nabi dan rasul terdahulu, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril naik ke atas langit, yang mana tidak ada manusia selain Rasulullah SAW pernah naik ke langit yang tertinggi, yang mana diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya antara langit pertama dan langit kedua itu jaraknya adalah 500 tahun perjalanan.
yang mana sebelum beliau Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril masuk ke dalam langit, malaikat Jibril meminta izin dulu karena di setiap langit itu ada pengawalnya, yang mana malaikat yang mengawal kan. Jadi malaikat Jibril meminta izin untuk memasuki langit tersebut. Lalu ditanya oleh pengawal tersebut, siapa kamu? Saya malaikat Jibril, bersamaku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas langsung dijawab oleh pengawal tersebut, ya, saya memang diperintahkan menjaga pintu ini untuk menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Setelah itu Rasulullah SAW naik lagi. Kemudian Rasulullah SAW berjumpa di langit pertama dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika itu sedang melihat ke kanan, menengok ke kanan, yang mana beliau wajahnya sangat senang. Dan ketika beliau menengok ke sebelah kiri, wajah beliau tampak sedih, beliau menangis. Ketika Rasulullah SAW melihat hal itu, Rasulullah SAW lantas bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa Nabi Adam ketika melihat ke kanan beliau senang dan ketika melihat ke sebelah kiri beliau bersedih? Ya, lalu malaikat Jibril menjawab, ya karena ketika beliau melihat ke sebelah kanan, beliau melihat anak keturunannya masuk ke dalam surga, dan ketika beliau menghadap sebelah kiri, beliau melihat anak keturunannya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Lantas kemudian Rasulullah SAW memberikan salam kepada Nabi Adam, Assalamualaikum. Kemudian Nabi Adam menjawab, Waalaikumsalam ayyuhal abdus salih wan nabiyus salih. Itulah jawaban Nabi Adam alaihissalam. Terus Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril terus naik lagi ke langit kedua. Beliau berjumpa dengan Nabi Yahya alaihissalam, dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau naik lagi ke langit yang ketiga. Beliau berjumpa dengan Nabi Idris, dan ada juga yang meriwayatkan Nabi Yusuf. Namun pendapat yang lebih kuat adalah Nabi Yusuf alaihissalam di langit yang ketiga. Kemudian ketika beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf, beliau memandang wajah Nabi Yusuf sangat bersinar. Kemudian beliau naik lagi ke langit keempat dan beliau berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau naik lagi ke langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Begitu beliau naik ke langit yang keenam, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang mana ketika Nabi Musa alaihissalam melihat wajah Nabi Muhammad SAW, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa langsung menangis. Ketika ditanya oleh Rasul SAW, kenapa Nabi Musa menangis? Lalu dijawab Nabi Musa, karena ada seorang Nabi datang sesudahku, tapi umatnya banyak yang masuk surga daripada umatku. Inilah sebabnya aku menangis. Inilah salah satu keutamaan, kemuliaan dari umat Rasulullah SAW, yang mana umat Rasulullah SAW adalah umat terakhir, namun nanti umat Rasulullah SAW adalah umat yang pertama masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian Rasulullah SAW naik lagi ke langit 7 dan beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur itu digambarkan sebagai Ka'bah yang ada di atas langit. Yang mana Ka'bah ini, Baitul Ma'mur ini juga dikelilingi, ditawafi oleh para makhluk. Makhluk apa yang itu adalah para malaikat, yang mana diceritakan pada saat itu ketika Rasulullah SAW melihat itu ada 70.000 malaikat yang sedang tawaf, yang mana setelah mereka itu selesai tawaf, tidak boleh lagi mereka melakukan tawaf sampai hari kiamat. Setelah 70.000 malaikat tawaf, itu langsung disusul dengan 70.000 malaikat yang lainnya. Itu menggambarkan begitu banyaknya malaikat dan begitu agungnya Allah, begitu banyaknya makhluk yang mengagungkan Allah, begitu banyaknya makhluk yang menyembah Allah, begitu banyaknya makhluk yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan kita bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, namun kitalah yang memerlukan Allah. Oleh karena itu, manusia yang tidak beribadah kepada Allah, manusia yang tidak berzikir kepada Allah, manusia yang tidak bersujud kepada Allah adalah manusia yang sangat sombong. Setelah itu, malaikat Jibril mempersilahkan kepada Rasulullah SAW untuk naik sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, kenapa tidak ikut? Kenapa tidak menemaniku? Lalu malaikat Jibril menjawab, kalau saya lewat lagi maka saya akan terbakar. Tapi Rasulullah SAW karena beliau adalah cahaya dan juga tercampur dengan nurnya Allah, maka beliau bisa tembus atau lewat. Begitu Rasulullah SAW naik, beliau mengucapkan tahiyat, yang mana itu adalah ilham dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Begitu Rasulullah SAW
mendengar jawaban dari Allah, Rasulullah SAW lantas mengingat siapa? Mengingat umatnya, yang mana beliau tidak ingin beliau sendiri yang mendapat aman dari Allah, beliau sendiri yang mendapat salam sejahtera dari Allah. Beliau langsung mengingat umatnya, yang mana Rasulullah SAW langsung menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untukku dan untuk orang-orang soleh yang di antara umatku. Sampai di saat itu Rasulullah SAW masih mengingat kita, tapi kita terus lupa. Yang mana Rasulullah SAW satu orang mengingat miliaran umatnya, namun miliaran umatnya sudahkah bisa mengingat satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat 50 rakaat. Rasulullah orangnya haya, beliau pemalu, beliau orangnya sami'na wa ta'na. Kemudian Rasulullah SAW turun ke langit yang keenam. Beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihissalam lantas merintahkan Nabi Muhammad untuk meminta diskon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa tahu kalau misalnya kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak mampu, karena Nabi Musa alaihissalam berpengalaman dengan umatnya, yaitu Bani Israel. Kemudian Rasulullah SAW naik lagi meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada diriwayat dikurangin 10, ada juga yang diriwayatkan dikurangin 5, sampai 1 menjadi 5 waktu sholat. Turun Nabi Muhammad SAW, ditanya Nabi Musa orang yang suka bertanya sama Allah saja. Nabi Musa suka bertanya, apalagi dengan Rasulullah SAW. Lalu pada saat itu Nabi Musa bertanya, sudah berapa? Tawarannya itu sudah 5. Namun Nabi Musa memerintahkan Nabi Muhammad untuk menawar lagi kepada Allah. Namun karena Nabi Musa mengatakan umatmu itu masih belum mampu 5 kali waktu itu. Namun Nabi Muhammad SAW sudah menerima 5 waktu sholat tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil, inilah fadilatku, inilah farduku, inilah perintahku, diberikan untukmu 5 sholat, dilaksanakan, tapi pahalanya seperti mengerjakan 50. Luar biasa. Dan Rasulullah SAW turun kembali ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai beliau di Masjid Al-Aqsa, kemudian beliau kembali ke Mekah, dan itu sangat sebentar sekali. Ketika sampai di Mekah, kemudian bertemu dengan kaum Quraisy, yang mana kaum kafir Quraisy, yang mana beliau ketika mendengar cerita tentang Isra saja mereka langsung tidak percaya, apalagi Rasulullah SAW menceritakan tentang Mi'raj, yang mana dikatakan ketika itu kaum kafir itu, kaum Quraisy itu, mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW bagaimana persisnya keadaan Masjid Al-Aqsa, karena beliau tidak sempat mengingat bagaimana pintunya, bagaimana keadaan Masjid Al-Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menggambarkan Masjid Al-Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW melihat gambaran Masjid Al-Aqsa, kemudian beliau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum Quraisy dengan benar. Terkejutlah orang Quraisy mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Padahal dalam hati mereka mengatakan benar, namun mereka tetap saja tidak mau beriman. Kemudian mereka melihat Sayyidina Abu Bakar, dipanggil mereka Sayyidina Abu Bakar untuk mendekat dan bertanya, apakah kamu percaya dengan Muhammad yang mengatakan kalau misalnya dia datang dari Masjid Al-Aqsa tadi malam ini juga? Dan siapa yang mengatakan? Ya Muhammad yang mengatakan. Ya, saya percaya. Dan sejak itulah Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah cerita singkat peristiwa Isra Mi'raj. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang sangat banyak, tentunya pengucapan saya salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.